Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas konsep waktu dan fungsi sejarah. Yang pertama akan kita bahas adalah konsep waktu, karena konsep waktu adalah merupakan salah satu unsur yang penting dalam sejarah selain manusia dan ruang. Tanpa waktu, sejarah juga tidak akan ada. Nah, konsep waktu sendiri ada 4 aspek. Yang pertama ada perubahan, yang kedua ada perkembangan, yang ketiga ada keberlanjutan, dan yang keempat ada pengulangan. Nah, konsep waktu yang pertama adalah perkembangan, yaitu terjadi apabila secara bertahap masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Dalam perkembangan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak bisa singkat, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Contohnya adalah perkembangan senjata dalam kehidupan manusia. Pada awal mulanya, senjata pertama manusia berupa tangan. Jadi bukan pistol, bukan bom, bukan pedang, tapi ada tangan. Nah, setelah beberapa waktu, kemudian senjata berkembang dengan menggunakan alat. Manusia sudah mulai mengenal tombak. Dari tombak kemudian berkembang menjadi pedang. Dari pedang kemudian berkembang kembali menjadi pistol dan kemudian berkembang menjadi bom. Nah, kalian bisa lihat bentuk sederhananya adalah tangan. Nah, kemudian berkembang secara bertahap dari tombak, pedang, pistol, kemudian sampai ke bentuk yang lebih kompleks yaitu bom. Nah, inilah yang disebut dengan perkembangan. Selanjutnya, yang kedua adalah kesinambungan. Apabila suatu masyarakat baru mengadopsi lembaga-lembaga lama. Jadi dalam kesinambungan ini ada suatu keberlanjutan di mana hal-hal lama atau kebudayaan lama itu masih digunakan hingga saat ini. Contohnya adalah sistem pemerintahan berupa kerajaan yang masih digunakan di Inggris, di Malaysia, atau di Yogyakarta. Nah, sistem kerajaan berupa raja ratu ini konsep yang sudah digunakan sejak lama, tidak baru-baru sekarang. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kesinambungan. Contoh lainnya adalah ulekan yang masih digunakan dari zaman dulu sampai saat ini. Selanjutnya, yang ketiga ada pengulangan, yaitu apabila yang terjadi di masa lalu fenomenanya terjadi kembali di masa kini. Jadi ingat ya, bukan peristiwanya tapi fenomenanya yang kembali terulang. Contohnya Perang Dunia I pada tahun 1914 dan Perang Dunia II yang terjadi tahun 1942. Jadi fenomenanya perang dunia, tapi peristiwanya berbeda. Nah, ini terjadi pengulangan. Selanjutnya, yang terakhir, konsep waktu yaitu adanya perubahan apabila dalam satu masyarakat terjadi pergeseran dalam waktu relatif singkat. Jadi ingat ya, kalau perkembangan itu waktu yang sangat lama, sedangkan perubahan hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Contohnya adalah perubahan politik di Indonesia dari masa Orde Baru yang bersifat sentralistik, kemudian berubah menjadi reformasi yang bersifat desentralisasi. Nah, itu konsep-konsep waktu yang ada di dalam sejarah. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang fungsi-fungsi sejarah atau kegunaan belajar sejarah. Jadi apa sih manfaat dari belajar sejarah? Nah, menurut Nugroho Notosusanto ada 4 fungsi sejarah. Yang pertama rekreatif, yang kedua edukatif, yang ketiga inspiratif, dan yang terakhir adalah instruktif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi sejarah rekreatif? Fungsi sejarah rekreatif adalah dengan belajar sejarah memberikan rasa bahagia atau rasa senang bagi yang mempelajarinya. Hal ini karena dengan belajar sejarah itu dengan perantara hobinya. Contohnya bagi yang senang jalan-jalan bisa pergi ke tempat-tempat sejarah. Contohnya pergi ke museum, pergi ke gua-gua bersejarah, pergi ke benteng-benteng bersejarah. Nah, jadi belajar sejarah itu tidak hanya di satu tempat, tapi bisa juga jalan-jalan, tidak harus di kelas atau di perpustakaan atau ruangan tertutup. Jadi bisa juga ke alam terbuka. Nah, selanjutnya yang kedua, bisa dengan kuliner. Jadi bagi orang yang hobi makan, kita bisa pergi ke tempat-tempat makan yang sudah ada sejak zaman Jepang, zaman Belanda, yang sampai saat ini masih ada. Contohnya es krim Ragusa yang ada di Jakarta dekat Masjid Istiqlal. Itu sudah ada semenjak zaman Belanda dan sampai sekarang
masih ada dan rasanya masih sama. Sehingga kita belajar sejarah tapi dengan makanan atau kuliner. Selanjutnya ada komik. Jadi bagi yang suka membaca, itu bisa belajar sejarah dengan membaca komik-komik bersejarah atau novel-novel sejarah. Nah, jadi belajar sejarah itu tidak hanya membosankan ya, tapi juga bisa dengan hobi yang dipunya. Nah, itu jadi rekreatif. Belajar sejarah memberikan rasa bahagia. Selanjutnya, fungsi sejarah itu adalah inspiratif, yaitu belajar sejarah memberikan inspirasi atau ilham untuk menjadi seperti tokoh sejarah yang menciptakan peristiwa yang besar. Sejarah mencatat banyak tokoh-tokoh besar yang sangat dikagumi oleh masyarakat. Contohnya di Indonesia sendiri ada Muhammad Hatta dan B.J. Habibie. Kedua tokoh ini memberikan gambaran yang positif. Contohnya Muhammad Hatta, dia seseorang yang dengan kerendah hatiannya, dengan senang membacanya, dengan ketaatannya mampu membawa Indonesia ke jalan kemerdekaan. Sedangkan B.J. Habibie dengan kecerdasannya, dia berhasil menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam bidang perkapalan di dunia. Nah, jadi dengan membaca biografi B.J. Habibie dan Hatta diharapkan orang-orang terinspirasi untuk menjadi seperti mereka. Selanjutnya, fungsi sejarah edukatif adalah belajar sejarah memberikan pengetahuan tentang masa lalu dan menjadikan orang yang mempelajarinya menjadi bijaksana. Kenapa belajar sejarah menjadikan seseorang bijaksana? Karena dengan belajar sejarah kita melihat jejak masa lalu, sebab akibat suatu peristiwa. Kalau kita melakukan hal ini, maka akan terjadi hal ini. Maka orang-orang yang belajar sejarah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga lebih bijaksana karena tidak tergesa-gesa. Selanjutnya yang terakhir, belajar sejarah memberikan fungsi instruktif, yaitu sejarah memberikan pengajaran atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau edukatif, sejarah memberikan pengetahuan, maka instruktif lebih ke dalam memberitahu langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contohnya adalah Ahmad Haris Nasution. Beliau membuat buku tentang pokok-pokok gerilya sehingga orang-orang yang ingin melakukan perang gerilya tahu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itulah pembahasan sejarah hari ini tentang konsep waktu sejarah dan fungsi sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.